Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kanti-kanti Gegaloe karena masih setia untuk menyaksikan Berkabar Jambi pada edisi Sabtu 16 Desember 2023. Iya ni nak apa lagi yo akhir pekan ko pasnya untuk ngabisi waktu sama sanak pembeli dak sama saudara apalagi siang-siang mana tahu yang belum makan siang bisa sambil makan siang nonton Berkabar Jambi selain pok kenyang jadi dapat juga informasi dari kita. Dan ngomong-ngomong makan siang kah malam makan siang tadi? Saya alhamdulillah sudah. Sudah ada ngajak saya. Sudah. Makan apa tadi? Di rumah tu mak saya kok masak sop daging. Wah enak boleh saya mampir lagi? Boleh. Cuma tu saya juga khawatir. Kenapa? Pasokan daging kok nyelang nataru kok masih cukup dah ya kira-kira ya? Nah, jangan risau. Kagi yo saya kasih tahu kagi. Iya, boleh. Dan untuk kanti-kanti juga untuk mak-mak aku memang orang tahu risau gitu nataru kagi daging masih cukup dah ya stoknya. Nah, tim dari kita ko lah nyiapin informasi yang penting dan menarik di antara tadi ko terkait dengan stok daging di Kota Jambi ko jalan nataru masih nyukupi. Kemudian kanti-kanti Bawaslu Kota Jambi menemukan indikasi pelanggaran pemilu. Nah, mantan Direktur Bank Jambi dituntut 12 tahun kurungan penjara. Macam mana informasi selengkapnya bersama saya, Kerani Utari. Dan saya Rahmatul Uzma, Ikola Berkabar Jambi. Selengkapnya. Kabar pertama kanti-kanti terkait dengan daging tadi kok jelang Natal dan Tahun Baru, pemerintah Kota Jambi jamin ketersediaan daging segar. Pemerintah bakal nyiapi daging segar dan daging beku untuk nyukupi kebutuhan masyarakat. Jelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru, kebutuhan bahan pokok masyarakat di Kota Jambi akan meningkat, termasuk kebutuhan daging segar baik daging sapi maupun daging kerbau. Terkait hal itu, pemerintah Kota Jambi menjamin ketersediaan daging segar tercukupi hingga perayaan Natal dan Tahun Baru. Bahkan pemerintah menyiapkan daging segar yang ada di rumah potong hewan Kota Jambi. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi, Efridal Asri mengatakan, setiap hari ada sekitar 7-10 ekor hewan yang akan dipotong di rumah pemotongan hewan. Daging segar iko untuk mencukupi kebutuhan daging masyarakat yang setiap harinya mencapai puluhan ton. Bahkan pemerintah Kota Jambi juga menyiapkan daging beku dari luar kota yang tersimpan di Bulog Jambi. Itu kan memang melalui Dinas Pertanian Ketahanan itu ada RPH, ruang rumah pemotongan hewan, dan kita rata-rata dalam pemotongan hewan itu setiap harinya 7-10 ekor. Ditambah lagi dengan beberapa tempat-tempat pemotongan lainnya. Sehingga kalau terkait dengan ketersediaan daripada daging itu sendiri itu mencukupi untuk beberapa bulan ke depan, karena memang juga selain dari produksi dalam daerah atau lokal, kita juga koordinasi dengan beberapa suplai daging, baik itu selain daging beku maupun daging segar dari beberapa daerah lain. Masyarakat diminta untuk tidak khawatir dengan kebutuhan daging selama Natal dan Tahun Baru. Ketersediaan daging di Kota Jambi iko masih aman dan cukup untuk beberapa minggu ke depan. Joko TVRI Jambi melaporkan. Nah, selanjutnya kanti menjelang Natal dan Tahun Baru, ketersediaan beras di Batang Hari masih tercukupi dengan harga cukup stabil. Ketersediaan beras diharapkan dapat mencukupi kebutuhan masyarakat selama bulan Desember. Kebutuhan beras di Kabupaten Batanghari kini masih bisa teratasi dengan ketersediaan beras yang ada di gudang, kios pangan maupun di pasaran. Bahkan di bulan Desember atau jelang Natal dan Tahun Baru, stok beras masih cukupi dengan jumlah 2.400 kg. Sementara kebutuhan masyarakat sebesar 2.200 kg. Analis Ketahanan Pangan Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Batanghari, Tommy Ripaldi mengatakan, harga beras juga masih cukup stabil, mulai dari Rp15.000 sampai Rp17.000 per kilogram untuk kategori beras premium. Sementara beras medium Rp11.000 sampai Rp12.000 per kilogramnya. Menurut data yang aplikasi yang kami olah itu kita kebutuhannya sekitar 2.200-an. Nah, untuk keadaan beras kita sendiri, kalau ketersediaannya ini diperkirakan cukup dengan beras yang berasal dari pedagang kita. Pemerintah Kabupaten berharap stabilnya harga serta ketersediaan bahan pangan beras iko bisa cukupi hingga akhir tahun dan tidak terjadi kelangkaan yang bisa memengaruhi harga jual. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan.
Nah, tadi Kak Mayo lah dapat kita dengar tadi Yo. aman stok daging stok beras aman. aman. Yo. Jadi kalau masak daging tak pakai bisa. Jangan Undang tiap saya hari, juga. jangan tiap hari. Kenapa? Penyakit. Tak Tiap apa. hari. Tenang, saya bisa. Saya bantu ngabisi bisa. Oh, itu ya. Ya aman lah. Kita jadwalkan besok ya. Aman, ya awas kalau tidak yo. Yo, Saksi aman lah. banyak kanti-kanti kan nonton. Nah, kita beralih pula ke kabar selanjutnya. Kanti-kanti masuki musim penghujan ke pemerintah Kota Jambi gimbau supaya masyarakat untuk waspada banjir. Masyarakat diminta untuk bersihi selokan supaya tidak tersumbat. Meningkatnya intensitas hujan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir membuat pemerintah Kota Jambi mulai mewaspadai banjir. Setiap hujan lebat dengan intensitas lebih dari 2 jam akan menyebabkan banjir di sejumlah daerah di Kota Jambi. Salah sekoe di pemukiman warga dan jalan di dataran rendah. Penjabat Wali Kota Jambi, Sri Purwaningsi menghimbau camat, lurah dan masyarakat agar turun ke lapangan membersihkan selokan. Pemerintah Kota Jambi telah menyiapkan beberapa alat berat untuk membersihkan selokan jika dibutuhkan. Kita sudah sampaikan ya, supaya seluruh camat, seluruh lurah sudah harus siap-siap melihat bagaimana lingkungan masing-masing. Kalau harus bersih-bersih dan sepanjang itu menjadi kewenangannya, kalau irigasi ya, kemudian drainase itu kan menjadi kewenangan di masyarakat di tingkat bawah sana, itu bisa dilakukan, dibersih-bersihkan, insya Allah banjir bisa dihindari. Nah, kalau misalnya terkait dengan hal-hal yang memang harus pemerintah kota turun tangan, mungkin perlu alat yang berat, mungkin perlu apa, ya nanti gotong royong pemerintah kota akan turun tangan untuk menangani itu. Sri Purwaningsi meminta masyarakat berperan aktif dan bergotong royong dalam penanganan banjir di Kota Jambi. Joko TVRI Jambi melaporkan. Nah, yo nyela lah, emang lagi musim penghujan kok. Kita juga rajin lah bersih Betul, selokan tuh. yo. Dan juga jangan buang sampah sembarangan Yo, masuk dalam betul. selokan tuh. Lagi kesumbat, mana air banyak, tergenang makin banjir. Betul. Kan udah lancar aliran tadi daerah Mayo. Nah, kanti-kanti jangan beranjak dulu karena kami masih nak menyiapkan informasi penting lainnya. Di antaranya perekaman KTP elektronik bisa dilakukan di seluruh kantor Dukcapil. Terima kasih kanti-kanti karena masih setia tetangga depan TV tentunya untuk menyaksikan berkabar Jambi. Nah, berita selanjutnya kanti-kanti, KPU Kabupaten Tanjab Tim saat Iko telah menunggu pengiriman logistik surat suara. Dijadwalkan distribusi surat suara akan dikirim pada Januari 2024. Hampir gegalo logistik pemilu 2024 lah diterima KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kini KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur cuma nunggu pendistribusian logistik berupa surat suara dari percetakan. Pendistribusian itu dijadwali bakal sampai pada Januari 2024. Ketua KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Khadijatul Kubro mengatakan, untuk kebutuhan surat suara masih berdasarkan jumlah daftar pemilih tetap atau DPT, nyampe 174.465 mata pilih, dan ditambah 2% dari jumlah DPT. Berdasarkan teknis penyaluran, seluruh surat suara yang dicetak bakal dikirim secara serentak di seluruh daerah, mulai dari surat suara Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, hingga DPRD Kabupaten Kota. 174.456 sesuai dengan mata pilih plus 2%. Kapan distribusinya? Distribusinya akhir Januari atau di awal Februari. Baru sekarang tahapan verifikasi ke perusahaan sebelum pencetakan. Khadijatul Kubro berharap distribusi surat suara pemilu 2024 bisa selesai sebelum masa tenang, yaitu 3 hari sebelum hari pemungutan suara. Khadijatul Kubro mengimbau kepada seluruh pemilih untuk gunakan hak pilihnya dengan bijak dan sesuai dengan hati nurani. Klipa Patria, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, kanti-kanti Bawaslu Kota Jambi nemukan adanya indikasi pelanggaran pemilu 2024. Kini Bawaslu masih melakukan kajian dugaan pelanggaran pemilu karena belum adanya laporan resmi. Bawaslu Kota Jambi belum menerima laporan resmi terkait dugaan pelanggaran pemilu.
Namun, Bawaslu mulai menemukan indikasi pelanggaran yang terjadi yang kini masih dalam kajian lebih lanjut. Sehingga Bawaslu belum bisa memastikan apakah indikasi pelanggaran IKO menyalahi aturan atau tidak, karena sejauh IKO Bawaslu belum menerima laporan secara resmi terkait dugaan pelanggaran pemilu. Anggota Bawaslu Kota Jambi, Hazairin, menegaskan masa kampanye di Kota Jambi masih berjalan aman dan kondusif. Meski demikian, pihaknya tetap melakukan pengawasan jalannya masa kampanye pada pemilu tahun 2024, serta mengimbau peserta pemilu agar tetap melakukan kampanye yang sehat, sehingga pemilu 2024 di Kota Jambi tetap berjalan aman dan damai. Yang dimasukkan ke Bawaslu sampai dengan 1 minggu berjalan proses kampanye di Kota Jambi memang belum ada, tapi proses pengawasan kampanye di setiap kegiatan kampanye oleh setiap partai politik itu tetap dilakukan. Artinya beberapa temuan-temuan memang ada yang kita nilai ada, ya mungkin ada dugaan pelanggaran, tetapi itu masih dalam tahap kajian. Jadi kita masih kaji dulu apakah ini memang masuk kategori pelanggaran kampanye atau ditindaklanjuti atau tidak, itu masih dalam proses. Diketahui masa kampanye pemilu 2024 dilakukan sejak 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Selama masa kampanye, Bawaslu Kota Jambi tetap melakukan pengawasan kepada masing-masing kontestasi pemilu. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Selanjutnya kanti Bawaslu Kota Jambi melakukan pengawasan ke gudang logistik pemilu 2024. Pengawasan IKO dilakukan untuk memastikan kelayakan gudang yang dipakai, terutama saat musim penghujan. Kiniko, KPU Kota Jambi lan nerimo sejumlah logistik pemilu 2024. Di antaranya 9.531 kotak suara, 7.612 bilik suara, dan 49.383 kabel ties. Sementara itu untuk logistik kayak tinta, alat coblos, segel, ATK, surat suara, dan lainnya masih dalam proses. Pendistribusian logistik pemilu dilakukan secara bertahap oleh pihak penyedia. Untuk memastikan keamanan 3 jenis logistik IKO, Bawaslu Kota Jambi melakukan pengawasan di gudang logistik yang berada di Talang Bakung, kawasan Arena XMTQ. Ketua Bawaslu Kota Jambi, Johan Wahyudi, mengatakan pengawasan IKO dilakukan untuk pasti kelayaan kondisi gudang penyimpanan logistik, terutama saat musim penghujan. Baik, Bawaslu Kota Jambi hari ini mencoba memastikan bahwasanya logistik yang sudah masuk di KPU Kota Jambi, yaitu berupa kotak suara, bilik suara, dan kabel tis, ini masih tersimpan dengan baik. Seperti kita lihat, di bawahnya dilapisi oleh palet dan ada juga apar, dan kami juga memastikan tadi naik ke atas ini tidak ada bocor di atas. Johan Wahyudi nambahi pihaknya terus melakukan pengawasan melekat baik pada saat kedatangan logistik maupun proses sortir supaya sesuai prosedur. Dan cuma itu, Bawaslu juga minta pihak KPU memperketat penjagaan yang ada di gudang logistik pemilu 2024. Andri Wijaya, TVRI Jambi melaporkan. Nah, kita beralih pula ke Kabupaten Sarolangun. Kanti-kanti di Dukcapil Kabupaten Sarolangun imbau para pelajar yang masuk dalam DPT untuk melakukan perekaman di kantor di Dukcapil setempat. Menjelang pemilihan umum serentak tahun 2024, KTP elektronik menjadi salah satu syarat agar dapat menggunakan hak suara dan hak memilih pada pemilu 14 Februari 2024. Berdasarkan data, hingga saat itu ada sekitar 1.880 pemilih pemula yang sedang menempuh pendidikan di luar daerah yang belum melakukan rekaman KTP elektronik.
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sarolangun, Ridwan mengatakan, Kemendagri telah memangkas 3 prosedur syarat pembuatan KTP elektronik sehingga tidak perlu lagi membawa surat pengantar dari RT maupun kelurahan serta akta lahir. Warga yang belum melakukan perekaman dapat melakukan perekaman KTP elektronik di seluruh kantor Dukcapil setempat hanya dengan membawa fotokopi kartu keluarga. Solusinya yaitu bisa melaksanakan perekaman di tempat masing-masing. Kalau seandainya warga kita itu tinggal di Palembang misal, sekolah di Palembang atau di Lampung, Jakarta segala macam, mereka bisa melaksanakan perekaman di luar daerah, luar domisili. Jadi bisa semua, tidak masalah. Kemendagri telah memberikan perhatian khusus dengan memberikan kemudahan pelayanan seluruh data terkoneksi dengan data kependudukan di seluruh kantor Disdukcapil Indonesia. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Nah, enak jelas tuh untuk kanti-kanti yang belum punya KTP tadi tuh tinggal bawa KKB ke kantor Dukcapil terdekatnya. Apalagi jelang pemilu lagi kan harus punya KTP untuk supaya kita bisa gunakan hak pilih kita. Nah, kanti-kanti juga jangan nak beranjak dulu karena saya dan Empu Iko kami masih akan balik hadir dengan sejumlah informasi yang penting dan menarik lainnya. Di antaranya realisasi perbaikan jalan rusak di Bulian Tembesi mencapai 98%. Tetaplah bersama kami. Terima kasih kanti-kanti karena masih setia di Berkabar Jambi. Nah, berita selanjutnya kanti-kanti pekerjaan jalan rusak di Jalur Bulian Tembesi Kabupaten Batanghari telah mencapai 98%. Progres pengerjaan jalan masih dalam pekerjaan rigid beton dan pembangunan parit jalan. Pengerjaan jalan rusak di lintas Sumatera Muaro Bulian Tembesi Kabupaten Batanghari belum rampung. Progres pengerjaan jalan masih dalam pekerjaan rigid beton dan pembangunan parit jalan. Lambatnya pengerjaan jalan rusak di kawasan Niko disebabkan padatnya arus lalu lintas, sehingga menyeliti pekerja di lapangan. Pembuat perjanjian kontrak PPK 1.5 Satker Jalan Nasional BPJN Provinsi Jambi, Daro Kaban mengatakan, meski belum selesai 100%, namun progres pekerjaan jalan telah nyampe 98%. Kini progres pengerjaan jalan cuma tinggal finishing atau tahap akhir. Ada beberapa titik di ruas jalan Niko yang lagi dibaiki. Salah satunya di kawasan Pasar Palimo yang kini masih dalam proses pengecoran rigid beton. Jalan dari Bulian arah Tembesi yang kita kerjakan kemarin daerah pasar atau dekat pengadilan sama yang Seridadi untuk progres sudah 98%. Saat ini sedang finishing untuk di saluran-saluran supaya aliran airnya pun lancar ya. Untuk badan jalan alhamdulillah puji Tuhan sudah selesai. Jadi kita nunggu lagi finishing. Daro Kaban juga mengatakan ditageti perbaikan jalan selesai sepekan jelang Natal dan Tahun Baru. Tapi khusus titik perbaikan di Pasar PU bakal selesai pada akhir Desember 2023. Joko TVRI Jambi melaporkan. Ganti-ganti jelang Natal memang lonjakan inflasi emang kawan terjadi. Dan untuk itu pemerintah Provinsi Jambi mewaspadai lonjakan inflasi jelang Natal. Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID Provinsi Jambi bakal melakukan rapat bersama untuk menekan harga bahan pokok. Pemerintah Provinsi Jambi melalui TPID mewaspadai lonjakan inflasi jelang Natal dan Tahun Baru 2024. TPID Provinsi Jambi akan melakukan rapat bersama dengan instansi terkait untuk menekan harga bahan pokok. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Sudirman mengatakan, rapat bersama IKO akan dilakukan dalam waktu dekat. Upaya IKO dilakukan untuk menyamankan persepsi dan langkah strategi dalam menekan inflasi. Ada beberapa komoditas bahan pokok yang diwaspadai dapat menyumbang inflasi, salah satunya beras, cabai, daging, ayam, dan bahan pokok lainnya. Rapat tim lengkap dari tim pengendalian inflasi daerah, termasuk juga dari kabupaten kota ya, kita akan hadirkan untuk
untuk melakukan langkah-langkah strategis dalam upaya pengendalian terhadap kenaikan harga ya. Memang ada beberapa komoditas seperti beras, gitu ya, cabai itu juga masih mendominasi untuk kenaikan kebutuhan bahan pokok sehingga komoditas-komoditas itu termasuk penyumbang inflasi. Pemprov Jambi menargetkan angka inflasi pada Desember 2023 tidak melebihi 4%, meski saat itu angka inflasi masih berada di angka 3,75%. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Selanjutnya kanti-kanti mantan Direktur Bank Jambi Yunsa El Hakon dituntut 12 tahun kurungan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum Kejati Jambi. Terdakwa dituntut karena terbukti bersalah dalam kasus dugaan korupsi medium Ternod di Bank Jambi. Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi medium Ternod di Bank Jambi disidangi lagi di Pengadilan Negeri Jambi pada Senin sore. Sidang lanjutan itu beragendakan pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejati Jambi. Dalam tuntutannya, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa Yunsa El Hakon dengan hukuman 12 tahun kurungan penjara dan denda Rp1 miliar atau kurungan penjara 6 bulan. Terdakwa juga diwajibi bayar duit pengganti senilai Rp7,6 miliar. Duit itu diwajibi dibayar terdakwa paling lambat sebulan sehabis berkekuatan hukum tetap. Kalau duit itu tak dibalik ke negara, maka harta benda terdakwa bakal dilelang. Kalau harta benda terdakwa tidak nyukupi, maka bakal diganti dengan masuk kurungan penjara selama 6 tahun. Sidang lanjutan itu bakal digelar lagi pada Senin lagi dengan agenda pembelaan terdakwa. Asya, TVRI Jambi melaporkan. Nah, kanti-kanti sampai di siko kami ngomongin kanti-kanti dalam Berkabar Jambi. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan kanti-kanti. Saya Karan Utari dan saya Rahmatul Uzma bersama kerabat kerja yang sedang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.